Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Riva de la Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat cabbage roll atau kol gulung. Cara membuatnya gampang banget, rasanya dijamin enak, cocok untuk cemilan keluarga di rumah, dan juga bisa dijadikan frozen food sebagai ide jualan yang bisa menambah penghasilan kalian selama di rumah aja. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah, ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito Elektronik dan Stain Cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya Stain Cookware dan juga Mito Elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 1 kubis atau kol dengan berat 1 kg. Kemudian 250 gram daging ayam yang sudah difilet dan dicuci bersih. Kemudian 2 buah wortel, 150 gram tepung tapioka, 50 ml air es beserta es batunya, 1 butir telur, 3 siung bawang putih, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok teh baking powder. Langkah pertama, wortelnya langsung aja kita parut dulu, dan ini aku pakai parutan yang biasa untuk membuat kentang Mustafa, atau boleh kalian ganti pakai parutan keju. Langkah berikutnya, masukkan daging ayam yang sudah dipotong-potong ke dalam gelas chopper. Setelah itu tambahkan bawang putih dan tambahkan air es beserta es batunya. Kemudian kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya. Lalu kita haluskan sampai dagingnya benar-benar halus. Dan seperti biasa untuk menghaluskannya, ini aku gunakan chopper andalan aku dari Mito Chiba seri CH200 yang aku fungsikan sebagai blender. Untuk chopper Mito Chiba CH200 ini kapasitas gelas kecilnya 700 ml dan dilengkapi dengan double blade atau 2 mata pisau yang dijamin super duper tajam banget. Untuk mesinnya juga sudah dilengkapi termostat sebagai overheat protecting. Apabila mesinnya terlalu panas maka akan mati secara otomatis. Dengan begitu mesin akan lebih awet dan gak kebakar. Setelah dagingnya halus, kemudian kita tambahkan 1 butir telur, tambahkan minyak wijen, dan tambahkan garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan juga baking powder. Setelah itu kita tutup lagi dan kita haluskan ataupun diaduk sampai tercampur rata. Nah, biasanya adonan kalau udah ditambahkan garam ataupun kaldu bubuk, dia akan mengental dengan sendirinya. Jadi, adonan ini di blender ataupun di chopper sampai teksturnya menggumpal. Oke, setelah adonannya mengental, kemudian kita tambahkan tepung tapioka, dan tepung tapiokanya ini langsung aja kita tambahkan semua. Sebetulnya untuk penambahan tepung tapioka boleh diaduk pakai chopper atau diaduk manual pakai spatula. Nah, kalau tepung tapiokanya udah tercampur rata, kurang lebih kayak gini hasilnya. Dan kalau semua bahan udah tercampur rata, langsung aja kita tuangkan ke dalam wadah yang udah disiapkan.
Kemudian tambahkan wortel yang sudah diparut tadi, lalu aduk sampai tercampur rata. Langkah berikutnya, lapisan kubis yang paling luar ini kita buang aja karena biasanya yang paling luar itu warna dan juga teksturnya udah kotor dan rusak. Kemudian untuk melepaskan masing-masing lapisan kubis ini nggak bisa dalam keadaan mentah kayak gini karena hasilnya pasti pada robek. Jadi caranya tinggal kita lubangi aja bagian bonggolnya dibuang kayak gini. Nah, kalau bonggolnya udah dibuang kayak gini, langsung aja kita rendam dengan air panas sambil dimasak dengan menggunakan api kecil. Kemudian dibolak-balik, dan kalau kubisnya udah setengah mateng, langsung aja kita lepasin kubisnya ini selembar demi selembar, pelan-pelan supaya hasilnya nggak robek. Oke, jadi gampang banget ya ini caranya. Dan juga hasil kubis yang dilepasin dengan cara kayak gini itu hasilnya mulus banget, nggak robek. Dan ini kubisnya juga dimasak sampai setengah mateng aja ya. Jangan sampai mateng karena nanti kalau udah mateng kubisnya ataupun keburu mateng, si kubisnya ini juga bisa gampang robek. Oke, kalau kubisnya udah dilepasin, kemudian tiriskan. Setelah itu langsung aja untuk kubis yang ukuran besar ini kita bagi dua dan hasilnya sebesar ini. Setelah itu langsung aja kita tambahkan sekitar 1 sendok teh adonan yang udah dibuat tadi. Oke, kayak gini langsung aja kita tuangkan 1 sendok teh. Kemudian kita gulung dengan cara seperti ini. Cara menggulungnya ataupun cara melipatnya kurang lebih sama seperti kita akan membuat ataupun menggulung risol. Nah, kayak gini ya hasil gulungannya, rapi banget kan? Dan untuk lapisan kubis yang utuh, ini bagian bonggolnya jangan lupa dibuang dulu supaya nanti pada saat dilipat nggak patah dan nggak menonjol. Langsung aja kita lipat seperti tadi sambil dirapihkan dan dipadatkan. Nah, ini hasilnya yang udah digulung semua. Dan kalau udah digulung semua kayak gini, langsung aja kita kukus dalam kukusan yang udah dididihkan terlebih dahulu. Dan ini dikukusnya juga nggak usah lama-lama, sekitar 15 menit aja atau sampai matang. Dan untuk pengukusnya ini aku gunakan wok platinum dari Stain Cookware dengan coating platinum dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket juga anti baret. Diameter 32 cm dengan tinggi kukusan 8 cm, maka ini bisa menampung makanan dalam jumlah yang banyak. Selain itu, di bagian handle ataupun gagangnya ada indikator silikon yang dapat berubah warna yang menandakan bahwa wok platinumnya udah panas atau belum. Selain itu, wok platinum ini juga berfungsi semi presto, jadi makanan 30% lebih cepat matang. Setelah dikukus sekitar 15 menit, ini kubis gulungnya udah mateng, langsung aja kita angkat dan tiriskan.
Untuk membuat sambalnya ini aku siapkan 5 siung bawang putih, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh cabai bubuk, dan 100 gram saus tomat atau boleh diganti dengan saus sambal. Langsung aja bawang putihnya ini kita cincang halus dulu. Dan untuk mencincangnya ini aku gunakan Neo Blade dari Steng Cookware yang satu setnya dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 talenan, 1 gunting, dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Kalau bawang putihnya udah dicincang halus, langsung aja kita tumis dalam minyak goreng yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Ditumis dengan minyak goreng secukupnya, dan ini diaduk sampai bawang putihnya harum atau setengah matang. Dan untuk menumisnya ini aku gunakan Cosmo Pan dari Steng Cookware yang satu setnya dapat 3 jenis wajan yang bisa ditumpuk. Untuk cara penyimpanannya jadi bisa menghemat ruang, terbuat dari marble Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Nah, kalau bawang putihnya udah harum dan setengah matang, baru kita tambahin saus sambal, cabai bubuk, dan juga kaldu bubuk. Setelah itu, tambahin air sesuai dengan takaran mangkuknya tadi. Kemudian diaduk sampai tercampur rata dan dimasak sampai mendidih. Nah, untuk masaknya juga nggak usah lama-lama ya, cukup sampai mendidih aja kayak gini. Kalau udah mendidih kayak gini, langsung aja kita matikan api kompornya, diaduk-aduk dulu sebentar, kemudian dinginkan. Langkah berikutnya, kubis gulung yang udah dikukus dan ditiriskan tadi langsung aja kita kemas dalam mika. Ini aku pakai mika ukuran 3X dan satu mika 3X ini bisa menampung 5 kubis, dilengkapi dengan sambal yang sudah dibuat tadi. Dan satu resep yang aku bagikan ini jadi 30 kubis gulung atau 6 mika. Tapi yang dijual ini cuma 4 mika aja karena yang 2 mika lagi untuk sajian keluarga di rumah. Dan satu mikanya bisa kalian jual dengan harga antara 15.000 sampai dengan 20.000 rupiah. Silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, kubis gulung yang udah dikukus cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan. Disimpan di kulkas bisa tahan sampai dengan 1 minggu. Sedangkan kalau dibekukan di freezer selama masih beku sempurna bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang-orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.